Makanya kita menjumpai ada seorang wanita, seorang Mesir di Mesir, yang kebiasaannya itu setiap malam sebelum tidur selalu berkata, Arodi Tani, kamu ridho nggak kepada saya? Setiap malam. Sampai suaminya tuh tahu betul kebiasaan sang istri. Setiap malam sebelum tidur selalu bertanya, apakah kamu ridho kepadaku? Selalu dijawab sesuai dengan kondisi hatinya, saya ridho. Saya hari ini kurang ridho. Kalau dia mendapati jawaban kurang ridho, dia langsung minta maaf dan memperbaiki pada esok harinya. Pada satu waktu pasangan yang luar biasa ini mereka melakukan perjalanan naik kapal, dan kapal itu mengalami kecelakaan dan mereka terombang-ambing di tengah lautan. Ketika terombang-ambing di tengah lautan, sang istri kemudian bertanya kembali di tengah lautan ketika keselamatan mereka belum mereka pastikan. Sang istri berkata, Aroditani, kamu ridho nggak sama saya? Sang suami berkata, kamu ini apa sih, di tengah lautan kamu masih tanya tentang ridhomu? Lalu sang istri berkata, karena saya tahu ridhomu itu berpengaruh besar dalam kehidupan di akhiratku. Aroditani, kamu ridho nggak sama saya? Itu di tengah lautan. Sang suami berkata, saya ridho kepada dirimu. Maka tidak terlalu lama setelah itu mereka dipisahkan dengan gelombang yang besar. Lalu sang suami akhirnya diselamatkan oleh tim keselamatan. Lalu sang istri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di channel televisi nasional Mesir, sang suami berkata, saya ridho kepadanya. Dan semoga keridhaan saya menjadikan kuburannya dilapangkan. Dan semoga dia dipanggil oleh 8 pintu surga. Itu tuh sebenarnya simpel. Jangan kita berharap, coba kalau suami saya nabi, coba suami saya rasul. Kalau itu kita omongkan, malu kita sama Asia. Suaminya Fir'aun, tapi dia bisa masuk surga. Dan itulah yang kita harus lakukan. Kebaikan kita, satu senyuman seorang wanita, ketika dia meredam perasaannya, memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Tapi satu masamnya wanita ketika bermuka masam, dia melihat suaminya, bisa menghidupkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Dan itulah tugasnya wanita. Allah yang membebankan itu karena Allah tahu. Allah itu ingin meringankan wanita dalam perjalanan dia untuk mendapatkan surganya Allah. Maka berikanlah yang terbaik kepada suami kita. Urusan anak kita diurus sisanya oleh Allah. Dan yang pasti, tidak main-main. 8 pintu surga menanti